Kolor hijau ini harus ada syarat yang dia penuhin. Syarat yang pertama, dia harus mencari 50 perempuan yang masih perawan. Jadi dia harus memangsa dari target-target ini. Yang kedua, syaratnya dia harus membuka bajunya dan buka pakaiannya. Dia harus menggunakan kolor hijaunya sewaktu beraksi. Dia itu bentuknya itu telinganya panjang, hidungnya agak naik sedikit, dan ada taring, dan dadanya berbulu, tapi kakinya itu kaki manusia. Nah, setelah itu, ketika dia memakai kolornya, dia dapat kekuatan. Ternyata rumah yang dia tuju itu adalah rumah target atau rumah korban yang akan dia eksekusi malam ini. Dulu aku punya pengalaman. Waktu dulu tahun 2003, 2004 sekitar segitu, aku, mamaku, sama bapakku kami pergi ke kebun orang yang punya bambu kuning. Nah, katanya bambu kuning itu adalah anti dari kolor hijau. Halo kawan-kawanku, sobat Progresifobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Nando di sini, kita akan kembali lagi menceritakan tentang kisah horor, kisah mistis, kisah gaib yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cerita yang paling viral yang menggemparkan Indonesia tahun 2003 dan tahun 2004, itu sekitar 20 tahun yang lalu. Mungkin anak tahun 80-an, tahun 90-an itu sempat merasakan ketakutannya dengan kisah yang akan saya bawakan ini. Nah, sebelum kita masuk ke video ini, saya minta tolong dukungan kawan-kawanku dulu. Tolong dulu subscribe, like, dan komennya agar channel ini semakin berkembang. Jadi semakin aku semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Untuk menyingkat waktunya, kita langsung masuk saja ke videonya. Zaman sekarang mungkin sudah modern. Kita tidak pernah mendengarkan lagi kisah-kisah mistis yang sama seperti judul yang saya bawakan ini. Mungkin karena sudah modern ya, sudah gadgetnya sudah pada keren-keren semua. Udah nggak mungkin lah ada hal mustahil lagi seperti mistis-mistis gini, nggak mungkin ya kan? Nah, tapi ini benar-benar kejadian di tahun 2003 atau di 20 tahun yang lalu, itu benar-benar menggemparkan di seluruh Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi, itu gempar dengan satu kasus aja, yaitu kasus kolor hijau. Singkat cerita nih teman-teman, dulu aku punya pengalaman. Waktu dulu tahun 2003, 2004 sekitar segitu, aku, mamaku, sama bapakku, kami pergi ke kebun orang yang punya bambu kuning. Nah, katanya bambu kuning itu adalah anti dari kolor hijau. Jadi, karena aku punya kakak, 2 orang kakak perempuan, jadi kami mencari antinya karena kami takut kakakku ini diganggu sama kolor hijau. Nah, setelah itu kami pergi ke ladang orang itu, ke kebun orang untuk permisi dan ngambil beberapa batang bambu kuning. Nah, setelah itu kami potong, kami potong kecil-kecil untuk jadi nanti souvenir ataupun yang pajangan di depan pintu. Seperti itu ya. Nah, kalian tahu sebenarnya bukan hanya keluargaku aja yang pergi ke kebun mereka. Ternyata ada 3 keluarga lagi yang melakukan hal sama seperti itu. Jadi ini benar-benar satu kota di Sumatera Utara itu, kotaku tuh. Kami takut akan hal ini karena membahayakan. Dari kolor hijau yang benar-benar meresahkan, karena targetnya itu adalah perempuan-perempuan muda atau perempuan-perempuan yang masih perawan, itu yang akan dimangsa sama dia atau dijadikan targetnya. Karena dulu tahun 2023 itu aku masih SD, jadi kan kami udah selesai tuh motong-motong bambu. Karena pemikiranku itu selalu pemikiran berbisnis, aku malah menjual potongan-potongan bambu itu ke teman-teman satu kelasku. Harganya satu potongan yang nanti dijadikan gelang itu harganya 500 perak. Kalau jadi kalung itu harganya 1000 perak. Nah, itulah yang kulakukan, otak bisnisku jalan untuk memasarkan itu karena memang sangat booming, sangat viral di tahun itu. Jadi sebenarnya kolor hijau itu adalah seorang pria, manusia lah kita katakan ya, manusia yang melakukan ikatan atau perjanjian dengan hal gaib atau dengan ya ilmu hitam ya.
Nah, setelah itu dari perjanjian mereka, si kolor hijau ini harus ada syarat yang dia penuhin. Syarat yang pertama, dia harus mencari 50 perempuan yang masih perawan. Jadi dia harus memangsa dari target-target ini. Yang kedua, syaratnya dia harus membuka bajunya dan buka pakaiannya. Dia harus menggunakan kolor hijaunya sewaktu beraksi. Jadi kolor hijau itu, dia itu bentuknya itu telinganya panjang, hidungnya agak naik sedikit, dan ada taring, dan dadanya berbulu, tapi kakinya itu kaki manusia. Nah, setelah itu, ketika dia memakai kolornya, dia dapat kekuatan. Karena memang tujuan manusia ini ada dua. Yang pertama, dia mencari kekayaan. Yang kedua, dia mencari ilmu kebal. Mungkin di tahun itu masih bermanfaat ilmu seperti ini ya. Nah, setelah perjanjian seperti itu yang selalu gempar di beberapa kota. Kita akan masuk ke dalam ceritanya, yang mana cerita ini saya dapatkan dari koran Kompas. Ini kejadiannya di tahun 2014. Tahun 2014 ini kejadian di satu kota. Saya tidak sebutkan nama kotanya, dan tidak saya sebutkan juga nama pelaku. Saya samarkan. Karena apa? Karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang memang agak mengganggu ya. Jadi kita samarkan aja nama kota dan nama pelakunya gitu. Ini kejadian di satu kota di Indonesia, yang mana di 2014 ini pelakunya itu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kisah ini diceritakan pada tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Kita sebut aja nama pelakunya adalah BF. BF ini sebenarnya dia sudah berusia 50 tahun. Yang tadinya BF ini adalah orang yang biasa saja, yang sederhana kita katakan, tidak ada hal-hal yang aneh atau perilaku yang mencurigakan. Karena BF itu orangnya ramah, suka menolong, jadi memang ya layaknya biasa warga gitu. Tapi dia menyimpan satu rahasia yang memang sangat kelam, membuat satu kota itu menjadi ketakutan. BF ini orangnya itu dulunya sederhana, tapi lambat laun kekayaannya makin bertambah. Dia punya usaha. Yang pertama usahanya adalah penggilingan padi, yang kedua adalah usahanya untuk pembuatan kompos, yang ketiga adalah dia membuat fotografi atau untuk hajatan itu biasanya fotografer itu dari dianya nih. Dan konon katanya usaha dari fotografinya ini itu punya anggota sampai 15. Udah cukup rame dan cukup banyak orderan masuk ke kantongnya. Jadi bisnisnya ini cukup baik untuk berjalan. Pada Januari 2014, BF mengeluarkan sepeda dari rumahnya. Saat itu masih pukul jam 1 pagi, dini hari. Dia keluarkan sepeda, tapi dia membawa tas ransel untuk keluar ke tujuannya. Setelah dia mengeluarkan sepeda dari rumahnya dan nutup gerbang pintu rumahnya, ya namanya jam 1 pagi ya, itu masih sepi banget ya. Orang semua pasti sudah tidur, udah istirahat. Dia jam 1 pagi mengayuh sepedanya ke satu tempat, dan pada akhirnya dia sampailah di daerah sawah-sawah gitu. Dia berhenti di sana, diparkirkanlah sepeda ontelnya. Nah dari situ dia mulai berjalan ke arah perumahan-perumahan orang kaya, yang mana pasti kita tahu orang kaya ini pasti punya harta. Ternyata rumah yang dia tuju itulah rumah target atau rumah korban yang akan dia eksekusi malam ini. Nah, setelah itu dia membuka bajunya, membuka celananya, dia pakailah kolor hijaunya. Ternyata isi tasnya itu adalah kolor hijaunya dan pernak-pernik ataupun alat-alat benda-benda tajam yang lainnya. Dia pakailah kolor hijaunya. Setelah itu dia mengelilingi rumah itu. Setelah 3 kali dia mengelilingi rumah itu, dia membacakan mantra-mantra atau membacakan doa-doa agar penghuni rumah dari rumah itu menjadi tidur lelap. Nah, dia punya kekuatan yang seperti itu ketika menggunakan kolor hijaunya. Setelah BF selesai membacakan mantra-mantranya, dia mulai berjalan ke arah rumah yang ditargetkan.
Setelah itu dia mulai mendekati pintu dan mendekati jendela bagian depan, dan dia mulai mencungkil bagian jendela agar membuat celah. Nah, dari celah itu dia mulai meraba untuk membukakan kunci, seperti kunci gambar yang kutunjukkan ini ya. Dia mulai membukakan kunci, zaman itu masih modern kunci seperti ini. Setelah dia bukakan kuncinya, dia buka pintunya, karena kan memang sudah aman nih. Dia sudah bacakan doa-doanya. Nah, dia tutup kembali pintunya. Dia mulai masuk ke kamar pertama, karena dia sudah percaya diri, karena orang-orang di rumah pasti sudah terlelap dengan doa-doanya. Dia mulai mencari apa yang bisa dirampas, dari handphone, dari perhiasan, segala macam. Dia rampas apapun yang ada di rumah itu, karena pasti punya banyak harta benda yang bisa dijual gitu kan. Dimasukin dalam tasnya. Terus dia pindah ke kamar kedua, dia cari lagi, dapat 3 handphone dia dapat dari kamar kedua. Dia cari-cari ternyata dapat uang cash, dia masukin lagi ke tasnya. Lanjut masuk ke kamar ketiga. Dia buka pintunya, dan ternyata di dalam kamar itu ada seorang gadis yang memang menjadi targetnya. Kita sebut aja targetnya ini atau korbannya adalah MA. Dia masuk, dia tutup lagi kembali pintu itu. Setelah dia tutup pintu itu, dia ambil dari tasnya sebuah celurit. Dia mendekati dari korban dan menempel ke leher dari MA. Lalu dia berbisik, "Kalau kau berteriak, ku bacok kau," ya kan? Sontak kaget si MA, korban kita ini. MA kaget, siapa nih? Dan ketika si MA melihat mukanya, dia nggak bisa, karena kan mukanya agak aneh, agak seperti siluman, karena si BF menggunakan kolornya. Dia terancam, dia diam aja, dia bingung. "Serahkan semua harta-hartamu," katanya, "semua benda hartamu, dan ikut aku," katanya kan. Karena dia memang udah takut, yaudah dia patuh aja, ikut akan perintah dari BF. Sambil ditempel celurit, sambil diambil semua barang-barangnya segala macam, elektronik, emas segala macam dimasukin. Setelah itu, si BF menyuruh MA untuk mengambil selimutnya, menutupi badannya, menutupi badan MA. Lalu sambil digorok, sambil diiring keluar, dibuka pintu. Nah, setelah keluar dari pintu itu, ternyata BF haus, pengen minum. Dia melihat di depan pintu dari MA itu ada sebotol air minum. Karena dia melihat sebotol air minum, karena memang dia haus, dia minumlah air itu. Selesai dia minum dengan tangan kiri dan masih memegang celurit di tangan kanannya mengancam MA. Dia selesai, dia letakkan lagi. Kembali orang itu jalan keluar ke arah pintu depan. Dituntun terus nih si MA ke arah tujuannya BF. Ditutup kembali rumah itu. Mereka berjalan beberapa lama ke arah ladang-ladang jagung. Nah, setelah itu diambillah selimutnya si MA, dirobek 3. Dirobek 3, dibagi 3 sama dia. Setelah dirobek 3, satu untuk menutup mulut dari MA, satu lagi untuk mengikat tangan MA, dan satu lagi alas untuk MA untuk tidur. Nah, setelah itu, karena tangan MA sudah diikat, si BF merobek bajunya MA. Dirobek seperti itu, dirobek celananya juga, telanjang bulat lah dia jadinya. Dan dia melemparkan MA ke tanah, tersungkur di alas selimut tadi. Mulailah aksi bejat dari BF dilakukan dengan membuka celana kolornya itu, kolor hijaunya. Dia melakukan beberapa menit dengan MA. Sewaktu MA BF, karena BF sudah membuka kolornya, MA bisa melihat wajahnya. Dia baru tersadar siapa yang melakukan itu, perbuatan jahat itu sama dia. Dia bisa melihat dan dia pengen teriak, tapi mulutnya masih ditutup. Dia meronta-ronta, memaksa untuk melepas, tapi tetap ditahan oleh BF. Dan MA itu sebenarnya kenal sama BF, karena MA ini pernah menyewa jasa fotografi dari BF. Setelah BF melakukan aksi bejatnya itu, dia kembali lagi memakai kolor hijaunya untuk berubah bentuk silumannya. Nah, si MA dipaksa untuk
berdiri dan dipaksa untuk tutupi badannya dengan selimut yang mereka pakai tadi. Ditutupin karena memang bajunya sudah dirobek-robek oleh BF. Setelah dia pakai selimut itu lagi, BF ngancam untuk dia pergi pulang dan jangan kasih tahu siapapun. Dia dipaksa pulang. Sambil berjalan pulang, MA mulai nangis terseduh-seduh. Kenapa dia dilakukan seperti ini? Kadang dia nggak terima dan dia kenal sama pelakunya. Itu dia nangis sedih, lari sambil pakai selimutnya, kabur untuk lari ke rumah dari kebun jagung tadi. Sampainya dia di rumah, dia buka pintunya. Tiba-tiba dia melihat ibunya ternyata sudah bangun, mau sholat subuh saat itu. Dan ibunya kaget, loh, kok anakku MA, kok bisa kamu kayak gini? Dan ketika melihat ke bawah, ke bagian bawahnya MA, melihat paha anaknya kok ada bercak darah. Dia kaget, kamu kenapa nak? Tiba-tiba MA merangkul ibunya, Bu, aku dijahatin sama orang gitu. Hah, kaget, ibunya kaget. Lalu ditenangkanlah MA ini di tempat duduk. Ditenangkan sambil diceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Sontak kaget ibunya sambil nangis dan aduh kok bisa gini, kita kena rampok dan kamu juga di orang lain. Dia sontak sedih. Lalu bapaknya terbangun gara-gara tangisan mereka berdua. Sesudah ditenangkan, mulailah bapaknya MA melaporkan ke pihak Polresta untuk di daerah setempat. Mulai olah TKP di kebun jagung yang tempat mereka tadi yang melakukan, dan juga rumah MA yang kerampokan. Salah satu buktinya botol minuman yang dipegangnya BF dan juga selimut yang dipakai MA itu menjadi barang bukti. Itu sudah kuat menjadi bahwa itulah pelakunya. Dan karena sidik jari juga kan ketahuan tuh biasanya setiap orang waktu menyusun KTP gitu kan, sudah memang ketahuan. Lalu ditangkaplah ke rumahnya BF. Waktu dicari ke rumahnya oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan di mana keberadaannya. Dia sempat hilang, dia sempat gak ada di lokasi. Dikejar di tempat pekerjaannya, usahanya, dia juga nggak ada. Di usaha penggilingan padi, di usaha komposnya, di usaha fotografinya, dia nggak ada. Mungkin dia udah mulai sadar nih, dia mulai ada yang kejar. Nggak berapa lama ternyata ada warga yang melaporkan dari lokasi di mana ketemunya dengan BF, karena memang kan BF sudah terkenal dengan fotografinya tadi. Dikejarlah ke lokasi itu dan mulailah diringkus BF dari lokasi itu. Setelah diringkus, ditangkap dan ditugasi, dibawa ke kantor Polresta, mulai diinterogasi, mulai ditanyai, dia melakukan apa segala macam. Pertama dia nolak, dia nggak ngaku, dan dimulailah ditunjukkan bukti-bukti dari yang selimut MA dan botol minum yang dia pegang tadi. Dia tidak bisa lagi ngelak dari pertanyaan-pertanyaan polisi. Akhirnya dia ngaku. Ternyata si kepolisian sudah mengantongi puluhan laporan dari pihak keluarga yang mana keluarganya dicuri dan perempuan. Setelah ditangkap, diringkus, dimasukkan penjara, dan sampai saat ini masih di penjara. Sekian dari cerita Kolor Hijau. Jadi jangan lupa berdoa, kalau tidak makhluk tak kasat mata akan menghantui. See you in the next video. Goodbye.